Nah, bulan Muharram ini sendiri disebutkan apa saja ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, apa saja. Kayak sholat 5 waktu yang wajib-wajib ya misalnya. Kemudian apalah bakti sama orang tua yang wajib-wajib. Mungkin para ibu-ibu taat sama suaminya selama bukan kemaksiatan, menjalankan tugas mendidik anak misalnya ya. Menjaga keamanan, tidak mengganggu orang lain, hal-hal yang diwajibkan. Maka itu akan lebih besar pahalanya kalau kita kerjakan dibandingkan bulan-bulan selain 4 bulan ini, diantaranya Muharram. Jadi kalau kita biasa sholat 5 waktu, misalnya bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani tadi ya, bulan 2, bulan 3, bulan 4, itu semuanya sampai bulan 6, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, nah itu semuanya pahalanya standar. Begitu masuk bulan Rajab, maka berlipat ganda langsung. Yang biasa kita kerjakan saja gitu. Ya. Begitu juga berhenti lagi di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan naik lagi dia. Syawal turun lagi. Kemudian naik lagi bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram naik lagi penilaian pahalanya. Ya, jadi pelipatan ganda pahala. Nah, cuma memang di sini perlu digarisbawahi yang berbahaya adalah dosa-dosa juga akan dilipat gandakan hukumannya. Ya. Jadi memang ini akan ada pelipat gandaan hukuman. Dan saya sudah bilang jangan dianggap remeh tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala, karena bisa saya satu dosa sudah cukup menghilangkan banyak sekali fasilitas yang Allah kasih, atau bahkan Allah datangkan hukuman yang sebenarnya kalau kita fikir-fikir, satu kali bohong kita 1 bulan selalu merasa sedih, ini kan luar biasa balasannya. Mungkin hanya hitungan 1 menit atau 2 menit orang ngomong salah misalnya, dia ngomong bohong, tapi begitu luar biasa hukuman yang datang kepada dia. Ya, bisa saja hilangnya kenikmatan ibadah atau datang hukuman secara fisik kepada kita. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melakukan 1 dosa kecil, sudah cukup Allah haramkan aku tidak bisa hadir subuh berjamaah di masjid 1 bulan. Ya. Dan termasuk hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah teralihkannya hati seorang hamba dari ketaatan. Makanya pernah ada orang datang kepada Hasan Basri mengatakan begini, Hasan Basri seorang ulama tabi'in, wahai imam, saya ini sudah sekian tahun buat dosa, saya tidak pernah merasakan ada siksaan di fisik nih. Gak pernah sakit, gak pernah ganggu orang, gitu kan? Gak pernah ada masalah. Dia bilang bisnisnya juga berjalan. Kata Hasan Basri, kamu keliru. Kamu justru sudah ditimpa musibah dan hukuman yang lebih berat daripada apa yang kamu sangka. Ya, karena tingkatan ujian dari dosa itu hilang, yang paling besar hilangnya kenikmatan ibadah, baru kemudian di bawahnya adalah gangguan fisik yang datang. Ya. Jadi Hasan Basri jelaskan, saya mau tanya, selama sekian tahun kamu bisa sholat on time? Azan langsung sholat? Dia bilang tidak pernah. Kemudian kamu bisa sholat malam bangun? Dia bilang tidak bisa. Kamu selama bertahun-tahun ini bisa baca Quran? Dia bilang tidak. Kamu jaga bisa zikir pagi petang? Dia bilang nggak bisa. Kemudian kamu bisa bakti sama orang tuamu? Tidak bisa. Jadi banyak hal. Kamu bisa sedekah? Dia bilang nggak bisa. Kata Hasan Basri, itulah ya siksaan yang paling berat kepadamu. Karena umumnya umat-umat sebelum kita, pada saat Allah SWT mau binasakan, Allah hilangkan kesempatan ibadahnya. Dan mereka merasa bangga dengan dosanya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, gitu kan. Kemudian kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, tepatnya Namrud, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun. Itu 3-4 hari sebelum Allah siksa, Allah tambah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya. Ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, kalau kau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang melakukan dosa, maka ketahuilah itu adalah tahapan siksaan, supaya mereka makin lalai dan makin berat hukuman yang datang kepada mereka. Baik, di bulan Muharram ini, selain kita disuruh tinggalkan dosa, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Yang wajib kita kerjakan seperti biasa, tapi kita ada tambahan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, yang sifatnya sunnah lebih diperbanyak, kayak sedekah, baca Quran, zikir dan seterusnya. Cuman karena kita dibahas tentang bab kita puasa, maka yang dibahas adalah puasa di bulan Muharramnya. Baik, saya akan bacakan ya tentang masalah perintah puasa di bulan Muharram ini. Hadis pertamanya di halaman 338 dari buku kita ya, di bab ke-6.
Hadis pertama dengan sanad sahih urutan 1015 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ya, bisa diambil faedah darinya, beberapa faedah. Yang pertama, adanya ibadah itu bertingkat-tingkat, diistilahkan dengan afdal. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata-kata afdal, misalnya dari dai, dari ulama kita, ini lebih afdal, ini lebih afdal. Nah, ini atau Bapak Ibu lagi bertanya kepada seorang alim, tanyakan mana yang lebih afdal. Maksudnya yang terbaik. Jadi tahapannya itu ada tingkatannya. Misalnya ibadah yang sama, saya sholat duha. Sholat duha ini mana yang lebih afdal? Berapa jumlah rakaatnya? Waktu yang paling baik misalnya. Supaya misal ada angka pahala 100, kita bisa dapat 100-nya. Kalau kita nggak pilih yang lebih afdal, mungkin turun. Misalnya cuma 70, cuma 60, cuma 50. Kalau sekali, mungkin tidak terlalu besar selisih antara si A sama si B. Yang cari yang paling afdal dan yang cari yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah akumulasi 10 tahun dia kerjakan sholat duha dengan pola yang sama, maka kita akan lihat beda sekali antara si A sama si B. Gitu kan? Oleh karena itu kita harus mencari yang afdal. Selalu tanya, mana yang lebih afdal? Maksudnya mana yang lebih baik? Baik dari sisi balasannya nanti, derajatnya di surga, balasan di dunia, dari sisi rizki yang akan dikasih, itu semua yang mana afdal. Nah, di sini Nabi SAW bilang, afdalus siyam. Puasa yang paling afdal, maksudnya paling besar pahalanya setelah bulan Muharram, bulan Ramadan, maaf. Nah, bulan Ramadan wajib ya. Selain Ramadan tidak ada yang wajib. Maksudnya dari semua puasa sunnah yang paling afdal adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram, artinya paling besar pahalanya. Kalau Bapak Ibu tanya puasa apa, nanti akan kita jelaskan. Kan ada puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram, nanti ada di bab setelahnya, bab nomor 7 ya. Dan juga puasa-puasa sunnah yang lain kayak Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Ini semua kalau kita kerjakan dibandingkan bulan-bulan lain, paling afdal, paling besar pahalanya dikerjakan di bulan Muharram. Makanya penting sekali untuk mengetahui ya kita berada di bulan berapa sekarang di bulan Hijriah. Kalau kita nggak tahu ini repot gitu kan. Kita akan kehilangan banyak sekali kesempatan pahala. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau bangun ibadah cari yang paling afdalnya. Dan selama bisa kerjakan. Sholat malam yang biasa saja 2 rakaat salam selesai. Witir 1. Afdalnya gimana? Nabi SAW mayoritas kerjakan 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Itu afdalnya. Kalau si A sama si B, si A mengerjakan 11 rakaat sesuai dengan yang paling afdal. Si B cuma ambil yang mudah buat dia. 2 rakaat saja setiap malam, udah 1 rakaat witir cukup misalnya. Mungkin saya bilang tadi, kalau 1 hari mungkin tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau si A sama si B ini berjalan sudah 10 tahun, ini sholat malamnya selalu 11 rakaat, ini cuma 3 rakaat. Berbeda nggak kira-kira? Beda dan nampak sekali. Nah itu yang dimaksud dengan potongan awal ini. Afdal artinya kejar, jangan sia-siakan. Supaya kita tidak malas teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sebuah tips. Pahami ini. Kalau kesempatan ibadah itu tidak akan terulang. Tidak akan terulang. Contoh misal, tadi malam ada di antara kita yang tidak sempat sholat malam. Apakah dia berdosa? Enggak. Kan sunnah gitu kan. Maksudnya dia dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi kalau misalnya dia hadir di majelis ilmu seperti ini, lalu dia dengarkan tentang masalah keutamaan sholat malam misalnya. Terus dia termotivasi mau mengerjakan. Kira-kira dia bisa enggak kembalikan waktu dia untuk sholat malam tadi malam? Gak bisa. Misal contoh, ini contoh saja. Tadi malam misal tanggal 7. Misal contoh saja. Ini tanggal bukan tanggal hari ini ya. Kalau misalnya tadi malam itu tanggal 7, misalnya jam malam, awal malam atau pertengahan malam sudah, atau sepertiga malam lah. Sepertiga malam misalnya masuk jam 12 sampai jam azan subuh jam 4 misalnya. Maka ini yang paling afdal. Ini waktu tidak bisa dia kembali. Gak bisa dia kembali. Jadi akan dicatat selamanya di buku amal dia tidak sholat malam di waktu itu. Gak bisa diperbaikin sama dia.
Jadi kalau ada teman dia atau kerabat dia yang sholat tadi malam, tahajud, maka dengan dia beda derajatnya. Apakah dia bisa mengejar sholat mereka datang, itu urusan dia, dia akan coba kerjakan. Tapi hari ini, tadi malam dicatat tidak ada sholat malam. Nah, itu tidak bisa diperbaikin. Contoh yang lain misalnya, orang mau sholat berjamaah di masjid. Antara orang yang sebelum azan sudah siap-siap, kemudian dia ke masjid, dia masuk azan, udah. Dia masih bisa sholat qobliyah, dia berdoa mustajab antara azan dan iqamah, tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Oke, dia masuk lah, ini yang afdalnya. Ada orang datang, begitu dengar azan, dia baru wudu, sehingga ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan kesempatan berdoa ijabah yang mustajab. Kemudian bisa saja ketinggalan juga takbiratul ihram imam, karena imam begitu Allahu Akbar, orang kalau ngikuti dari belakang Allahu Akbar, malaikat sudah catat pahalanya tuh, karena sudah mulai berjamaah dia. Iftitahnya, kalau ada orang datang pas waladhdallin amin, dia takbir Allah Akbar, dia kehilangan iftitah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam, kehilangan iftitah, kehilangan al-fatihah. Ini sudah beda pahalanya dengan orang yang awal. Dan uniknya tidak bisa diperbaikin. Jadi orang yang sudah tiba waladhdallin misalnya, dia nggak bisa bilang sama imam, kembali dong ke awal, saya ingin supaya malaikat catat. Tak bisa, sampai hari kiamat, hari itu dicatat dia kehilangan takbiratul ihram pertama imam, tidak bisa diperbaiki. Jadi peluang ibadah itu nggak bisa terulang. Bisa kita kerjakan untuk kedepannya, tapi yang sudah lewat nggak bisa diperbaiki. Beda dengan dosa ya. Kalau kita buat pelanggaran agama, misalnya ada orang buat dosa, naudzubillah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun dia buat dosa. Satu hari setelah itu, misalnya di tahun 51 dia taubat, hitungan menit dia nasuha, dia tulus, bersih dosanya. Udah selesai, dia nggak akan dihukum sama Allah. Tapi bedanya dia sama orang yang justru sibuk ibadah, dia tidak buat dosa, maka beda di derajat nanti di surga. Itu tidak bisa diperbaiki. Itu tidak bisa diperbaiki. Jadi tentukan sebelum terlambat, sebelum ajal datang, derajat-derajat tinggi di surga yang bisa kita raih. Ya, di hari kiamat itu ada 3 golongan yang menyesal. Yang pertama adalah orang-orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Kenapa mereka tidak beriman di masa di dunia? Yang kedua adalah para pelaku dosa yang dosanya lebih berat daripada amal baiknya. Dosanya 100, amal baiknya 90. Masuk neraka dulu. Dicuci dulu yang 10 itu. Allahu alam berapa lama, gitu kan? Ini juga nyesel dia. Coba dulu saya tobat ya. Satu aja. Misalnya dosanya 100, amalnya 101. Masuk surga. Tapi telat, nggak bisa lagi. Nah, yang ketiga yang kita garis bawahi, ada orang-orang yang nanti masuk surga, tapi dia juga masih nyesal. Udah masuk surga, kenapa? Karena dia lihat orang-orang dapat derajat yang tinggi, yang dulu sama dengan dia umurnya, mungkin tetangganya, mungkin kerabatnya, tapi ibadahnya lebih afdal. Cuma tidak bisa diperbaiki lagi. Udah nggak bisa, dia cuma bisa lihat saja. Makanya Nabi SAW mengingatkan, memotivasi umatnya sambil mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Waktu itu Nabi SAW lagi jalan dengan para sahabat dan langit lagi terang dan bintang lagi gemerlapan, lagi terang sekali langit. Kata Nabi SAW, kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, nanti di surga kalian akan lihat dari istana kalian, ada istana-istana ahli surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jauh sekali jaraknya dari kalian. Dan kalian cuma bisa lihat cahaya terang. Kalian tidak tahu fasilitas di sana seperti apa. Tapi jelas lebih baik daripada kalian. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah yang anda maksud itu adalah istananya para nabi-nabi dan rasul? Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Itu adalah istana orang-orang soleh dari umatku. Mereka akan dapat di sana. Cuman penentuannya sekarang. Bukan di akhirat. Kalau di akhirat kita baru bisa tentuin, ya Allah saya mau derajat itu. Kan enak. Tapi saya tidak. Ditentukan sekarang. Jadi hati-hati sekali, ini poin penting ya. Dia sangat sensitif, harus difahami. Kalau peluang ibadah tidak bisa terulang. Dan di saat kita kerjakan yang terbaik. Karena tidak bisa terulang. Ini sulit sekali. Dan pada saat luput satu kali, luputlah selamanya. Baik kita luput kerjakan atau luput afdaliyahnya. Ya, ini yang dimaksud dalam potongan awal hadis ini. Baik, kemudian yang kedua, adanya, ini pelajaran yang kedua, faedah kedua ya. Adanya keterangan bahwasanya puasa yang paling baik adalah Ramadan. Ya, tentu di sini karena yang paling afdal setelah Ramadan adalah Muharram ya. Tapi ada keterangan juga di sini bahwasanya puasa yang paling baik adalah Ramadan. Oleh karena itu fokus kepada hal-hal yang wajib lebih daripada yang sunnah, gitu kan?
Kalau amal sunnah aja kita harus kejar, misalnya sholat malam maksimal, sholat duha maksimal, baca Quran, maka yang wajib harus lebih maksimal. Jangan sampai ikan paus luput, ikan teri dapat. Ada orang begitu, sholat malam iya, tapi subuhnya kebablasan. Nah ini keliru juga, gitu kan? Harusnya dia bisa mengatur semuanya, karena sholat subuh itu ibarat ikan paus, sholat malamnya cuma ikan teri. Ya, ini jangan sampai luput. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada yang lebih aku cintai dari apa yang hambaku lakukan dibandingkan apa yang aku wajibkan pada mereka. Kemudian baru Allah mengatakan, dan seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Tapi yang paling Allah cintai adalah sholat wajib. Artinya begitu kita ibadah wajib, begitu kita kerjakan puasa Ramadan, haji, sholat 5 waktu, zakat, ini yang wajib-wajib, dan kita maksimalin, ini langsung bisa meraih cinta Allah. Kalau ibadah sunnah kita banyak kerjakan dulu, berulang-ulang, baru bisa datang cintanya Allah. Seperti itu. Pelajaran yang ketiga tentang keutamaan bulan Muharram itu sendiri, dan sudah kita sebutkan ya, kalau dia masuk dalam satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Pelajaran yang keempat dari hadis, adanya penyebutan juga solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu adalah solat tahajud. Solat tahajud. Ini sudah dibahas sebenarnya panjang lebar di bab solat ya. Ini kan sudah bab puasa. Sebelumnya ada kitab solat yang kita bahas. Tapi saya ingatkan kembali, solat malam ini teman-teman adalah tolok ukur keimanan seseorang. Kalau Bapak Ibu sudah bisa terbangun setiap malam dan solat malam, dan itu sudah menjadi seperti rutinitas, di waktu itu selalu sering bangun, di waktu yang sama, 2:30, jam 3, sudah rutin bangun itu. Karena ini bisa kerjakan sholat malam, itu menandakan tolok ukur keimanan orang itu sangat baik. Ya, karena memang Allah tidak akan membangunkan dan mengerjakan ibadah ini bagi orang-orang yang maksiat kepadanya. Ya, itu tidak mungkin. Dan dia pun kalau mau kerjakan, dia tidak khusyuk. Misalnya, dia tidak konsentrasi, dia malas mengerjakannya. Tidak mau membaca ayat yang panjang, tidak mau berdoa, tidak menikmati sholat malam itu. Oleh karena itu tolok ukurnya adalah sholat malam. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena itu adalah tradisi dan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan Nabi SAW ingatkan, dalam mengerjakan ibadah juga harus konsisten. Bahasa agama istiqomah. Ya, jangan sholat malam hari ini, terus 1 bulan libur. Bulan depan lagi baru sholat malam. Ya, makanya kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai, ya, yang rutin walaupun sedikit, tapi dia selalu kerjakan. Kalau memang kita hanya bisa mengerjakan dulu subuh misalnya jam 4 lewat 10 menit. Nah, saya bisa bangun 3:30. Atau saya bangun mungkin jam 4 kurang seperempat. Oke, saya cuma bisa kerjakan 2 rakaat dulu. Tidak apa-apa. Tapi konsisten kan. Sebenarnya target seminggu begitu. Atau 2 minggu. Setelah itu pekan ketiga saya harus bisa nambah nih. Jangan 2 rakaat lagi tapi 4 rakaat. Terus begitu sampai saya dapat maksimal 11 rakaatnya. Setelah 11 rakaat istiqomah, konsisten dijaga. Itu yang penting. Untuk menjadi juara 1 di sekolah atau juara 1 dalam perlombaan, itu semua orang bisa dapat. Tapi mempertahankan juara 1 atau ranking 1 itu butuh perjuangan. Itu namanya istiqomah. Ini yang dimaksud dengan sholat malam itu adalah sholat yang paling afdal. Ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka selalu menjaga sholat malamnya. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena baginda Nabi SAW selalu mengerjakannya setiap malam. Dan kalau beliau betul-betul dalam kondisi letih, ya, atau memiliki kelemahan di fisik, misalnya lagi malas misalnya, maka Nabi SAW tetap kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk, tetap dikerjakan. Ya. Karena kan sholat sunnah itu, Bapak Ibu boleh kerjakan berdiri, boleh duduk. Ya, walaupun tidak ada uzurnya ya. Kalau sholat wajib kan, duhur misalnya, kita wajib berdiri kan? Karena Allah mengatakan, wa aqimus sholat, dirikan sholat, kerjakan dalam berdiri. Kapan orang boleh duduk? Kalau dia tidak mampu berdiri, kakinya sakit. Ya, apa sekarang? Boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, baru dia boleh berbaring. Kalau baring pun tidak bisa bergerak tubuhnya, maka dengan isyarat mata atau semampunya, gitu kan? Tapi kalau sholat sunnah boleh, walaupun kita sehat, boleh berdiri, boleh duduk. Cuma bedanya kalau orang sholat duduk, pahalanya setengah orang berdiri. Ya, tapi boleh saja.
sholat sunnah gitu kan. Oleh karena itu biar lagi di pesawat, safar, tetap sholat malam, gitu kan. Lagi di mobil, lagi di kereta, ya, itu yang penting untuk didengar. Karena ini adalah ibadah yang paling afdal. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini dengan sanad atau sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1016 dari awal belajar berbunyi, dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna afdalas salati ba'dal mafrudatis salatu fi jawfil lail, wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahul muharram. Sesungguhnya sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat di tengah malam. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian namakan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, juga At-Tabarani dengan sanad yang baik atau sanad yang sahih. Riwayat ini mirip dengan tadi ya, cuma dia berbalik saja. Kalau riwayat nomor 1, puasa dulu yang disebutkan, ya bahwasanya puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, baru kemudian sholat. Ya. Artinya sholat yang paling afdal setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat malam. Kalau riwayat yang kedua dibalik saja, disebutkan sholat dulu, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam, dan kemudian yang kedua baru disebutkan yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa yang kalian namakan bulan Muharram. Jadi mirip kurang lebih penjelasannya dengan hadis sebelumnya. Kita langsung masuk ke bab nomor 7 tentang jenis puasa yang dianjurkan di bulan Muharram, yang dikenal dengan puasa Ashura. Diambil dari kata-kata Asyarah yang berarti 10, tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Nah, puasa ini landasan hukumnya adalah hadis Bukhari. Pernah Nabi SAW menemukan informasi kalau masyarakat Madinah dari kalangan Yahudi, waktu itu ada orang Yahudi tinggal di Madinah, mereka puasa di 10 Muharram. Lalu beliau suruh para sahabat nanya, kenapa mereka puasa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari baik di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran musuh mereka, maksudnya Fir'aun. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini. Jadi Nabi Musa puasa di tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, aku lebih berhak meneladani Musa daripada kalian wahai kaum Yahudi. Maka Nabi SAW pun berpuasa hari itu dan memerintahkan semua muslimin untuk berpuasa. Ya. Jadi hadits ini landasannya kenapa ada puasa Ashura, ya. Karena yang kerjakan adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW juga contohkan, maka menjadi bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau orang puasa Ashura, dia akan mendapatkan hadis yang akan kita bacakan ini. Hadis yang pertama di halaman 339, ini semua sebuah hadis ya di sini seingat saya ini. Oh ya, ada 5 buah hadis penyebutan tentang masalah puasa bulan Ashura atau hari Ashura ini, maaf. Hadis pertama ada 2 buah riwayat. Ya. Riwayat yang pertamanya dengan sanad sahih urutan 1017 dari awal belajar berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madhiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Ashura, maka beliau menjawab, ia melebur dosa-dosa tahun yang lalu. Tahun yang lalu, maksudnya 365 hari yang lalu dibersihkan dengan 1 hari puasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, dan juga dalam riwayat Ibnu Majah bunyi lafadznya. Ini masih di hadis nomor urutan 1 ya. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar ia menghapus dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Jadi hadits ini luar biasa ya, karena 1 hari puasa hanya dari azan subuh sampai azan maghrib, 1 tahun diampuni dosa. Ini menandakan rahmat Allah luas sekali. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit amal saja Allah sudah menghapus dosa sekian banyak. Ya. Padahal sebenarnya kalau di kehidupan manusia ini
Ini satu pelanggaran saja mungkin orang sudah susah memaafkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan selain orang itu memohon ampun istighfar kepada Allah, dengan amal soleh dia saja bisa membersihkan dosa-dosanya. Ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, adanya perintah untuk berpuasa hari Asyura. Namun karena tidak diikuti dengan ancaman bagi yang meninggalkan, maka hukumnya jadi hukum sunnah. Ya. Dari mana kita bisa bedain ini perintah wajib, ini perintah sunnah? Kalau yang wajib, itu kalau ditinggalkan ada ancamannya. Kayak sholat 5 waktu misalnya. Hadisnya kan jelas. Kata Nabi SAW, pembeda dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat, siapa yang meninggalkan dia telah kufur. Maka ada ancaman kekafiran. Kalau orang sengaja tinggalin sholat dengan membangkang, maka itu ada ancaman. Makanya sholatnya jadi wajib. Puasa Ramadan juga begitu, haji juga begitu. Semua itu ada ancaman-ancamannya. Ya. Tapi kalau perintah dan tidak diikuti dengan ancaman bagi yang meninggalkan, maka hukumnya sunnah. Nah, mirip dengan puasa Asyura ini. Karena disebutkan, Nabi cuma bilang, puasa hari Asyura, ya, itu bisa membersihkan dosa setahun yang lalu. Tapi nggak ada penyebutan, dan yang tidak mengerjakan akan dihukum misalnya. Tidak ada. Maka dia hukumnya jadi sunnah. Kemudian yang kedua tentang keutamaan puasa hari Asyura, sehari itu bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi ini bukan, ini kalau kita mau bicara tentang masalah adilnya, harusnya puasa sehari membersihkan dosa satu hari juga. Tapi tidak seperti begitu hukum di sisi Allah SWT. Satu hari puasa bisa membersihkan 1 tahun dosa. Ini bahkan lebih sedikit kalau mau dibandingkan dengan puasa Arafah ya. Kita sudah jelaskan pada bab yang lalu itu. Tentang puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Maka ini bisa membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Hanya dengan sehari puasa. Baik, hadis kedua dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1018 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yauma Asyura wa amara bisiyami. Bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura dan beliau memerintahkan agar muslimin berpuasa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sama ya, jadi karena tidak ada ancaman berarti menandakan dia hukumnya sunnah. Tapi ada penekanan Nabi SAW menyuruh untuk puasa Asyura. Dan kalau ada penekanan begini, puasalah, kerjakanlah, ya, rutinkanlah, itu berarti menandakan dia sifatnya atau hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya, agar setiap muslim tidak menyia-nyiakannya. Hadis ketiga, yang dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1019 dari awal belajar. Dan darinya juga maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang sama, bahwa dia ditanya tentang puasa Asyura, maka dia menjawab, ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam wala syahran illa hadha asy-syahr ya'ni Ramadan. Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW berpuasa suatu hari di mana beliau mencari keutamanya atas hari-hari yang lain, dan tidak pula satu bulan yang lebih utama dari bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba perhatikan hadis ini ya supaya enggak salah faham. Di situ dikatakan dan darinya, maksudnya dari Abdullah bin Abbas, bahwa dia ditanya tentang puasa Asyura. Jadi hadis ini muncul pertanyaan seseorang kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas tentang puasa hari Asyura, apa sih kelebihannya? Nah begitu. Maka beliau menjawab, aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW berpuasa suatu hari di mana beliau mencari keutamanya atas hari-hari yang lain. Ya, maksudnya saya tidak pernah lihat Nabi mengejar secara khusus, mengingat buat diri beliau dan mengingatkan untuk orang lain agar menjaga. Ya, dibandingkan semua jenis puasa, kalau dibandingkan dengan puasa yang lain, dibandingkan dengan puasa hari Asyura. Maksudnya saya tidak pernah melihat Nabi SAW secara khusus selalu mengingatkan buat diri dan mengingatkan orang lain lebih daripada puasa Asyura. Puasa yang lain ya beliau Senin Kamis puasa, ya mulai puasa. Tapi puasa Asyura ini beliau ingatkan terus. Ya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kata beliau, tidak ada yang lebih utama secara satu bulan puasa dibandingkan dengan puasa Ramadan. Ya, hadis ini riwayat Muslim dan sebagian juga menyebutkan
diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis nomor 4 dalam bab ini, dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 1020 dari awal belajar berbunyi, dan juga darinya, maksudnya dari sahabat yang sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatawakha fadla yaumin ala yaumin ba'da Ramadan illa Ashura. Bahwa Nabi SAW tidak mencari keutamaan suatu hari atas hari yang lainnya setelah Ramadan kecuali Ashura. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, dan sanadnya dengan diperkuat oleh yang sebelumnya adalah hasan. Maksudnya puasa sunnah yang lain Nabi kerjakan, tapi khusus Ashura Nabi ingat-ingatkan terus. Jangan kehilangan, jangan kehilangan, jangan kehilangan, selalu diingatkan. Ya. Nah, ini pernyataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat yang terakhir dalam bab ini dengan riwayat nomor 5 dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 1021 dari awal belajar. Ini berarti menandakan kita sudah pelajari secara urutan 1021 hadis. Ya, harusnya sudah menjadi guru semua ini. Itu secara urutan ya, tapi seringkali dalam satu nomor urut ada beberapa riwayat. Contohnya misalnya dalam bab ini tadi, riwayat nomor 1, ya, urutan nomor 1 ada 2 riwayat, gitu kan? Jadi mungkin kita sudah pelajari bisa mendekati 1500-1600 hadis. Belum yang dijelaskan secara syarah atau penjelasan gitu. Jadi minta supaya Allah jadikan ilmu bermanfaat itu dan mudah diamalkan ya. Hadis nomor 5 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawma Arafah ghufira lahu sanatan amamah wa sanatan khalfah, wa man shama Ashura ghufira lahu sanah." Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampuni untuknya dosa-dosa 1 tahun di depannya dan 1 tahun di belakang. Ini yang pernah kita jelaskan di bab sebelumnya tentang keutamaan puasa Arafah ya. 1 tahun yang lalu, 1 tahun akan datang diampuni. Lalu kata Nabi SAW, dan puasa hari Ashura, atau barang siapa yang puasa pada hari Ashura 10 Muharram, maka diampuni 1 tahun. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan. Lalu dikatakan, dan ia juga akan hadir di bab nomor 5, di hadis nomor 4. Atau sudah lewat ya, di bab nomor 5, hadis nomor 4. Baik, di sini perlu saya tambahkan, ada riwayat juga yang menyebutkan tentang masalah pentingnya orang menjaga puasa 9-nya. Ya, puasa hari 9 dikenal dengan Tasu'a, ya, dari kata-kata Tis'a. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan untuk memuasainya, maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani." Maka Rasulullah SAW berkata, jika tiba tahun depan, ya, maka insya Allah kita akan berpuasa juga Tasu'a atau hari ke-9. Abdullah melanjutkan mengatakan, belum tiba tahun berikutnya, Rasulullah SAW sudah wafat. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Ya. Jadi waktu pertama Nabi SAW mensyariatkan puasa Ashura, itu adalah di tahun terakhir beliau sebelum wafat. Karena beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu beliau tanya, kenapa mereka puasa? Jawabannya karena mereka mengikuti Musa. Musa AS berpuasa 10 Muharram karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi SAW mengatakan, aku dan umatku lebih pantas menghormati Nabi Musa. Maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa, gitu kan. Nah, tapi dalam riwayat yang baru saya sebutkan tadi, dan itu riwayat Imam Muslim, waktu Nabi SAW suruh puasa Ashura, maka beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tapi sayangnya 10 Muharram ini memang diagungkan sekali oleh Yahudi dan Nasrani. Sampai orang Yahudi pun di Israel sekarang masih ada yang puasa 10 Muharram itu. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu, mulai tahun depan, kita akan ikutkan 9 dan 10. Supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Gitu kan. Nah, kata Abdullah bin Abbas, dan pada tahun berikutnya, Nabi SAW sudah meninggal. Maksudnya Nabi belum sempat puasa 9 dan 10, tapi beliau memerintahkannya. Tujuannya kata ulama adalah agar membedakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya,
Dan Imam Ishaq mengatakan disukai atau diperintahkan puasa hari ke-9 dan ke-10 sekaligus. Karena Nabi SAW berpuasa hari 10 dan bertekad kalau masih hidup tahun depan akan menambah dengan 9. Dan hikmah-hikmahnya cukup banyak. Di antaranya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah untuk menyelisihi kaum Yahudi, ya, karena mereka puasa tanggal 10, dan ini menandakan memang kita harus berbeda dengan mereka, ya. Apa yang merupakan tradisi mereka nggak boleh kita ikut-ikutan. Ya. Kita harus tinggalkan, kita harus berbeda. Sampai di masa Nabi SAW pernah orang-orang Yahudi nyisir rambut mereka dengan model tertentu. Nabi suruh sahabat berbeda sisirannya dengan mereka, gitu kan. Jadi harusnya kita berselisih dengan mereka. Jadi jangan malah bangga-bangga dengan mengikuti dan mencontohi mereka, ya. Itu penting sekali. Ya, sekaligus juga di masa-masa sekarang semampu kita selain berdoa, kita usahakan memboikot produk-produk mereka, ya. Ya, kita tinggalkan produk-produk itu demi untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Jadi bukan mengharamkan, ya. Jangan difahami, oh boikot berarti kenapa diharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak, sama sekali. Selama mereka orang-orang non-muslim itu memproduksi produk yang halal, yang dalam agama kita halal, dan mereka tidak gunakan untuk memerangi umat Islam, tidak masalah. Tapi kalau mereka gunakan untuk memerangi umat Islam, itu berarti tidak boleh. Ya, walaupun kita suka dengan produk itu, ya kita tinggalkan. Dan insya Allah kita cari yang lain. Walaupun kita harus membeli dari orang non-muslim yang lain, ya, yang memang tidak memerangi Islam, kalau umat Islam belum memiliki produk itu. Kemudian, ya saya tidak sebut itemnya, Bu. Ya. Jadi item itu kita tinggal lihat di medsos cukup banyak sekarang, ya. Jadi tinggal dilihat. Saya tidak perlu menyebutkan itemnya karena itu butuh punya kesadaran sendiri. Kalau kita mau sebutin ada ratusan item, gitu kan. Ya. Kemudian juga di antara hikmah kata Imam Nawawi rahimahullah untuk memperbanyak ibadah di bulan Muharram, karena tadi dia puasa yang paling afdal. Kalau Nabi cuma suruh tanggal 10, berarti tanggal 10 saja. Tapi karena Nabi buka pintu tanggal 9, berarti kita bisa memperbanyak di bulan Muharram yang tadinya memang lebih afdal orang puasa di saat itu. Itu diantara hikmah. Kemudian yang ketiga kata beliau, kehati-hatian. Karena di sebagian wilayah kan ada perbedaan tanggal hijriah. Kayak kita biasa, ya, Saudi lebaran lebih dulu, kita telat, kan itu gitu. Jadi kalau ada 9, 10, ternyata kita puasa tanggal 9-nya itu sudah masuk 10, sudah dapat. Ya, gitu. Karena kita sudah niatkan puasa di bulan Muharram. Jadi seperti itu gambarannya, walaupun lebih cenderung kata para ulama umumnya itu karena agar bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Ya. Dan boleh secara hukum kalau ada orang hanya mau puasa Asyura saja, tanggal 10-nya saja. Tetapi saya bilang tadi, ya, afdalnya 9 dan 10. Dan kalau kita sudah bicara afdal, maka jangan disia-siakan. Itu poin penting. Afdal berarti kita harus kejar karena dia lebih besar pahalanya. Dan ingat tadi yang saya katakan, kaidah penting dalam masalah ibadah, sekali luput maka tidak bisa kita kejar lagi. Kalau tahun lalu kita cuma puasa Asyura, kita nggak puasa Tasu'a 9-nya, nggak dosa. Tapi orang yang sempat puasa 9 dan 10 lebih besar pahalanya, otomatis. Dan itu tidak bisa kita perbaiki. Nah ini selalu ingat itu. Oh ini kalau luput dari saya, misalnya ada lewat nih, ada orang miskin. Bapak Ibu bubar dari pengajian sini, ada orang miskin di pinggir jalan. Ada kesempatan kasih, jangan tunda. Udah nanti orang miskin depan aja. Mungkin setelah 2 meter kita meninggal, Allahu a'lam. Mungkin itu amal terakhir. Kasih dia sekarang. Mungkin dia yang Allah akan memang catatkan di buku amal kita, di amal terakhir kita. Gitu kan? Ini juga sering saya jadikan sebagai pegangan hidup saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kapan Allah berikan saya kesempatan ibadah, apapun itu. Walaupun kecil gitu. Saya anggap itu amal terakhir, sehingga kita selalu maksimalkan. Dan Nabi SAW memang menggunakan metode itu, ya. Beliau kalau mau mengimami sholat, seringkali beliau mengucapkan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah kalian sholat yang perpisahan. Maksudnya anggap setelah salam meninggal. Sehingga kita selalu maksimalkan kehusyuannya. Ya, kalau seandainya dokter bilang begini, ya kalau umur ibu atau bapak, ya tinggal setengah jam. Dan secara medis setengah jam sudah meninggal nih. Lalu kita masih hidup nih. Terus kita ada kesempatan sholat. Kira-kira bagaimana khusyuknya? Tahu ini sebentar lagi mau mati. Tapi sayangnya orang lebih banyak percaya sama dokter daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan orang mati tidak tunggu sakit. Jadi kita harus selalu menganggap diri kita ini setiap saat kita meninggal. Ya, makanya Hasan Basri mengatakan, wahai anak Adam, kau ini hanya hitungan saja.
hitungan 1 hari, 1 jam, dan akan tiba saatnya nanti hitunganmu habis, selesai. Ya, mau sehat, mau sakit, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan ibadah ini tentunya. Dan juga perlu kita garis bawahi, kalau ada perintah seperti ini, walaupun dia jatuh di hari yang dilarang untuk puasa sendiri. Kayak misalnya kan kita dilarang puasa hari Sabtu sendiri. Ya, misalnya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kalau misalnya punya utang Ramadan, mau bayar nih. Jangan puasa hari Sabtu saja. Tapi boleh diikuti sehari sebelum atau sehari sesudahnya misalnya. Lebih aman hindari. Karena Nabi SAW mengingatkan itu. Dalam hadis yang sahihnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebenarnya hadis ini dikatakan ya baik oleh Imam Ahmad. Tapi Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Kata Nabi SAW, la tasumu yawmas sabti illa fima aftarada alaikum. Jangan kalian puasa hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan kepada kalian. Kayak tiba puasa Ramadan pas Sabtu ya kita puasa. Atau kena ayyamul bid 13, 14, 15 misalnya. Atau puasa Asyura pas kena Sabtu nggak masalah. Kita boleh puasa karena pas ada perintah. Yang tidak boleh itu kalau kita mau bayar utang tadi, tapi kita jadikan hari Sabtu yang kita pilih. Ya itu jangan, karena Sabtunya nggak boleh kita puasa, dilarang. Ya, sebagian athar juga menyebutkan termasuk hari Ahad. Karena hari Sabtu adalah hari rayanya Yahudi, hari Ahad adalah hari rayanya Nasrani. Maka kita tinggalkan hari ini khusus kalau kita puasa, kalau dia berdiri sendiri ya. Tapi kalau diikuti sehari sebelum, sehari sudah nggak ada masalah. Atau pas ada perintah. Kayak misalnya pas hari Asyura, hari Sabtu, nggak masalah. Kita puasa pada saat itu. Nah ini kurang lebih gambarannya insya Allah tentang masalah bahasan kita 2 bab ini. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan di bab ke-8 anjuran puasa Sya'ban, keterangan tentang puasa Nabi padanya dan keutamaan di sini disebutkan nisfu Sya'ban.